Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Ya, kita sudah masuk ke pertemuan ke-9 dari kelas Sosiologi Pariwisata, dan setelah melewati beberapa minggu, beberapa pekan, dengan berbagai topik-topik yang kita bahas bersama di kelas secara sinkron maupun asinkron, saya rasa teman-teman sudah semakin reflektif nih ya, dan semakin peka terhadap fenomena sosial budaya yang terjadi di sekitar kita, khususnya yang berkaitan dengan pariwisata, baik itu pada sisi wisatawannya maupun sisi masyarakat lokal ataupun siapapun yang terlibat dalam industri dan dunia pariwisata. Nah, topik yang kita akan bahas kali ini di pertemuan 9 tidak kalah menarik ya. Jadi masih juga berkaitan dengan apa yang pernah kita bahas di minggu-minggu sebelumnya. Dan ketika kita bicara pariwisata ataupun wisatawan, yang sering kita bayangkan, ya mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, dan perpindahan itu hanya secara fisik gitu ya. Badannya berpindah dari satu tempat home ke tempat yang lain, away gitu ya, dari home ke away, atau dari here ke out there, misalnya seperti itu. Nah, tapi sebenarnya nggak sesimpel itu loh gitu. Jadi terjadi kompleksitas ataupun dinamika tertentu pada wisatawan khususnya, dan itu kaitannya dengan mobilitas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pariwisata dan mobilitas manusia, ide, dan benda. Mobilitas ataupun mobilisasi yang dilakukan oleh manusia itu adalah satu hal yang umum, wajar, lumrah, dan yang seharusnya atau sepatutnya dilakukan oleh manusia. Tidak hanya turis yang melakukan mobilitas atau yang mengalami mobilitas ini, tapi juga banyak kelompok-kelompok dari masyarakat yang juga berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Seperti misalnya migran ya. Migran, baik itu transmigran atau migrant worker, pekerja migran, transmigran dari satu pulau ke pulau yang lain, atau dari satu negara ke negara yang lain, melakukan studi ataupun bekerja. Dan juga kelompok lain yang melakukan mobilitas ini adalah refugees, pengungsi, karena ada bencana alam, perang, ataupun hal-hal yang membahayakan di homeland-nya mereka, sehingga mereka harus berpindah ke tempat yang lain untuk keselamatan jiwa dan raganya mereka. Nah, tentunya berbeda ya tipe-tipe mobilitas ataupun bentuk-bentuk mobilitas yang dilakukan oleh kelompok-kelompok dalam masyarakat ini sangat berbeda. Apalagi jika kita bicara masalah mobilitas dalam pariwisata, itu penuh dengan kompleksitas ternyata, penuh dengan dinamika yang nantinya akan kita bahas satu persatu. Dan tidak hanya secara fisik seperti yang tadi saya sampaikan, ada beberapa hal yang ikut berpindah dengan perpindahan-perpindahan fisik yang dilakukan oleh turis tersebut. Minggu lalu kita sudah membahas bahwa turis melakukan perjalanan wisata karena ingin mengalami atau menemukan sesuatu yang otentik, sesuatu yang asli di destinasi wisata yang dia kunjunginya. Nah, menariknya bahwa kadang otentisitas yang dia ingin miliki atau dia ingin alami di destinasi itu melewati proses discovery atau proses negosiasi yang panjang. Tidak serta-merta terbentuk dengan sendirinya, tapi ada proses-proses kompleksitas-kompleksitas yang terjadi ketika turis melakukan perjalanan wisata. Nah, otentisitas ini juga akan berkaitan dengan imajinasi, seperti yang sudah kita bahas minggu lalu, bahwa otentisitas dan imajinasi merupakan dua hal yang kemudian berkaitan. Pariwisata punya peran dalam membentuk otentisitas dan imajinasi dalam diri seorang turis. Ya, kita tahu bahwa sebelum melakukan perjalanan wisata, wisatawan kemudian pernah mendengar cerita-cerita tentang destinasi ini, A misalnya ya, pernah mendengar cerita, melihat foto,
dari destinasi A ini, dari teman, dari saudara yang pernah mengunjungi sebelumnya, ataupun melihatnya di brosur, melihatnya di majalah, mendengar dan melihat juga di TV program, kemudian kadang juga menonton film yang berkaitan dengan destinasi wisata itu kemudian dia sudah punya bayangan-bayangan tentang destinasi A ini yang nantinya mungkin dia akan kunjungi. Ya, artinya apa? Artinya image tentang destinasi ini sudah berpindah, tidak hanya di destinasi itu saja, tapi sudah global ya, sudah mungkin melanglang buana ke beberapa negara, sudah dikonsumsi oleh beberapa orang di berbagai negara. Poin yang lain yang bisa kita simpulkan bahwa sebelum secara fisik turis melakukan perjalanan wisata, pindah dari home ke away, pindah dari home ke destinasi, ternyata imajinasi mereka sudah pindah gitu. Jadi pikiran mereka sudah pindah ke destinasi yang akan mereka kunjungi, meskipun raga mereka belum, meskipun fisik mereka belum, tapi imajinasi mereka, ekspektasi mereka, bayangan mereka itu sudah pindah ke destinasi. It means it could be called as imaginative travel. Ya, jadi bisa disebut dengan perjalanan wisata imajinatif gitu ya, karena secara imajinatif dia sudah mengonsumsi destinasi ini meskipun raganya belum. Nah, ini juga poin menarik bahwa mobilisasi dalam pariwisata atau mobilitas dalam pariwisata itu tidak hanya terjadi secara fisik, tapi juga pikiran, kemudian imajinasi, ide, dan sebagainya. Mobilitas seorang turis itu kompleks. Tidak hanya mereka berpindah dari rumah ke destinasi, tapi mereka melakukan beberapa tahapan yang kompleks. Mulai dari persiapan ya, mereka mengurus visa misalnya, atau mereka mengurus paspor, mereka menyiapkan beberapa travel kit ataupun persiapan-persiapan lain yang dia butuhkan ketika nanti di destinasi. Mereka sudah melakukan mobilitas-mobilitas tertentu. Kemudian mereka berpindah dari rumah ke bandara. Selama di bandara mungkin tidak hanya di satu bandara saja, tapi juga kadang ada pesawat yang harus transit di beberapa negara. Mobilitas yang lain. Kemudian mereka sampai ke destinasi negara tujuan, kemudian singgah di hotel, dari hotel ke out touring, ke destinasi-destinasi wisata. Deretan mobilitas-mobilitas yang lain yang itu juga akan berpengaruh pada pengalaman seperti apa yang akan nantinya dia dapatkan. Kita tidak bisa lepas membahas bahwa pariwisata kadang bisa menjadi media seseorang untuk menemukan diri, menemukan jati diri, menemukan image tentang dirinya, self-healing kadang ya. Jadi mungkin ada orang yang memiliki masalah tertentu sehingga mengobati dirinya dengan berwisata, dan itu dia akan menemukan image baru terhadap dirinya. Poinnya apa? Bahwa diri seseorang turis kemudian juga berpindah, kepribadiannya berpindah karena pariwisata, mungkin karena dia bertemu dengan orang lain, berinteraksi dengan orang baru yang menginspirasi, dia juga berpindah mobile, tidak hanya fisiknya, tidak hanya raganya, tapi juga pola pikirnya, kadang juga lifestyle-nya, kepribadiannya, ataupun apa-apa yang sekiranya itu tidak tampak oleh mata, ya. Dan itu menarik untuk kita bahas pada kesempatan kali ini. Ya, dari sini mulai kelihatan ya, kalau ternyata pariwisata itu nggak cuma perpindahan turis dari tempat ke tempat yang lain secara fisik saja, tapi juga ada komponen-komponen dalam diri yang itu berpindah juga, mengalami perpindahan-perpindahan tertentu. Nah, sisi lain dari seorang turis dan perpindahannya yang bukan hanya fisik, itu juga terjadi pada ranah ide. Ide seorang turis itu juga bisa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain.
kita sudah pernah membahas bahwa ketika wisatawan itu melakukan perjalanan wisata, ada di antara mereka yang ingin hidup seperti layaknya orang lokal. Mereka menggunakan transportasi umum layaknya orang lokal, tinggal di rumah-rumah warga lokal, atau makan makanan yang benar-benar lokal gitu ya. It means that ide mereka juga pindah gitu ya, kepribadian mereka juga pindah. Mereka tidak lagi mengasosiasikan dirinya sebagai European, American, atau orang lain dari negara lain, tapi mereka sudah mengasosiasikan dirinya mereka atau memindahkan diri mereka di tempat barunya. Nah, itu berarti juga bahwa ada mobilitas yang non-fisik yang pada tataran ide yang mereka lakukan ketika melakukan perjalanan wisata. Nah, kasus lain misalnya pada tipe wisata voluntourism. Voluntourism itu kita tahu bahwa goal atau motif dari perjalanan wisata ini bukan lagi untuk leisure ya, untuk bersenang-senang, tapi ada humanitarian action. Jadi ada humanitarian mission, ada misi-misi kemanusiaan yang ingin disampaikan atau ingin dilakukan ketika mereka melakukan perjalanan. Nah, ini juga menarik ya, bahwa ternyata ketika mereka di destinasi, di tempat atau negara yang mereka tuju, ide-ide yang mereka punya dari negaranya itu dibawa ke negara yang akan mereka adakan voluntourism itu ya. Jadi percepatan teknologi yang biasanya ada di sebuah negara maju, kemudian mereka tanamkan, mereka mengajarkan bahasa Inggris, mereka mengajarkan ilmu-ilmu yang tidak dimiliki oleh negara ini misalnya ya, itu perpindahan ide dari negara satu, home-nya, ke negara tujuannya. Jadi semakin ketahuan ya, bahwa ternyata voluntourism itu juga bagian dari mobilitas ide. Tidak hanya fisiknya, tapi juga ada ide-ide, konsep, action yang berasal dari negara asalnya ke negara tujuannya. Gitu. Saya ingin coba untuk memberikan beberapa kasus atau beberapa contoh dari betapa mobilitas pariwisata itu tidak hanya berada pada tataran fisik ya, tapi juga non fisik, baik itu ide, kepribadian, jiwa seseorang atau jiwa seorang turis itu juga ikut berpindah, juga ikut mobile. Ya, salah satu contohnya adalah ziarah ya. Jadi pilgrim tour. Perpindahan dari satu negara atau ke tempat lain karena tujuan ziarah, haji, umroh, atau ke Holy Land, kemudian ke Jewish pilgrimage, ke Holocaust related sites ya. Itu juga bagian dari bagaimana mobilitas wisatawan ke sebuah destinasi atau ke sebuah tempat tidak hanya secara fisik, tapi juga spiritualitasnya. Jadi ada spiritual aspek yang kemudian juga ikut pindah ketika mereka hadir di tempat tujuan, ke tanah suci. Jadi seperti itu ya. Jadi ketika kita misalnya umat muslim melakukan ziarah ke Mekah, umroh ataupun haji, mereka punya getaran-getaran tertentu yang itu sangat personal, sangat emosional kadang, dan itu tidak dialami ketika mereka di home ya. Itu dialami ketika mereka melakukan pilgrimage. Terkait juga dengan Jewish ziarahnya orang Yahudi ketika mereka mengunjungi tempat-tempat yang terkait dengan Holocaust. Ya, dan itu juga mereka akan terbawa memorinya ke masa lampau, ketika kejadian-kejadian itu ada di depan mata mereka misalnya, atau pernah dialami oleh nenek-nenek moyang mereka. Nah, itu juga bagian daripada bagaimana
tidak hanya fisik yang berpindah, tapi juga ide, spiritualnya, memorinya, kenangannya, dan lain sebagainya. Sehingga itu juga menjadi menarik untuk membahas bahwa pariwisata itu juga berkontribusi pada mobilitas wisatawannya, ya. Kemudian kita tahu bahwa sekembalinya mereka dari tanah suci, nah ini juga bagian dari mobilitas. Mereka biasanya kalau umat muslim menyandang gelar haji, hajah. Spiritualitasnya apakah masih dibawa? Sometimes, ya. It depends, ya. Kadang spiritualitas yang sudah terbentuk di tanah suci masih ke bawah ketika mereka kembali ke home-nya, tapi juga kembali lagi ke personalnya. Ada juga ya mungkin prakteknya akan berbeda ketika mereka berada di negara asalnya. Tapi kemudian statusnya dia akan mobile. Yang sebelumnya bukan haji atau bukan hajah, ya, akhirnya statusnya mobile. Kepribadiannya mungkin juga akan mobile, akan berpindah sekembalinya dia melakukan perjalanan ziarah ini. Spiritualitasnya mungkin akan mobile, tergantung pada personalnya. Nah, kasus lain yang juga menarik untuk dibahas terkait dengan mobilitas ini adalah route travel, homeland travel. Jadi kita tahu bahwa diaspora itu terjadi banyak di beberapa komunitas, ya. Chinese American, African American. Jadi mereka ibaratnya kayak blasteran lah, ya, kayak hasil perkawinan silang, perkawinan campur antara Cina ataupun mereka orang-orang Cina yang besar di Amerika ataupun orang-orang Afrika yang besar di di negara Paman Sam itu, sudah mendarah daging di situ, beranak pinak di situ, sudah mengakar rumput lah ibaratnya di negara tujuan ini misalnya. Nah, kemudian mereka tergugah untuk mengikuti perjalanan wisata ke negara asalnya atau berdasarkan etnisnya. Nah, ini juga bagian daripada bagaimana mereka berpindah tidak hanya secara fisik, tapi juga merasa disambut di rumahnya gitu. Jadi ini juga menjadi buram, ya, antara home and away yang tadi kita sebutkan, bahwa di satu sisi ya home-nya mereka Amerika mungkin, tapi di satu sisi China itu juga home-nya mereka gitu. Jadi untuk roots tour ini atau roots travel ini menjadi kasus yang menarik untuk dibahas, bahwa ada kenangan-kenangan masa silam, nostalgic moments, ya. Jadi momen-momen yang nostalgia, kemudian bahkan mungkin tour ini diikuti oleh mereka yang pernah kecil, merasakan masa kecil di Cina. Kasusnya misalnya, ya, antara among Chinese American, mereka pernah besar di Cina, kemudian bermigrasi ke Amerika, menetap di sana dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga mereka ketika kembali ke Cina merasa, oh, aku pernah merasakan kecil di sini, aku pernah makan ini dan makan itu, dan semuanya seperti akrab lagi dengan dirinya. Jadi ini juga bagian daripada memorinya, kenangannya, emosinya itu juga berpindah dari home ke away. Dan untuk kasus yang roots tour atau roots travel ini menjadi menarik, punya dua home jadinya, ya, menjadi buram antara home and away ini. Satu lagi kasus yang menarik untuk dibahas yang membuktikan bahwa dalam pariwisata itu mobilitas tidak hanya melibatkan fisik tapi juga non fisik. Kita tahu bahwa beberapa orang melakukan perjalanan ke luar negeri khususnya untuk melakukan cosmetic surgery, operasi plastik, atau merubah kelaminnya. Apa yang berpindah kemudian? Identitas. Tidak hanya fisiknya, tapi juga identitasnya. Yang mungkin awalnya laki-laki menjadi perempuan, atau mungkin ada perubahan secara fisiknya yang kemudian akan membuat dia memiliki identitas tertentu. Ya, lebih cantik, lebih seksi, lebih glamor, ya. Itu juga bagian daripada bagaimana kemudian identitasnya akan terbentuk karena ada perubahan-perubahan
yang dilakukan karena dia melakukan perjalanan wisata ke negara lain. Tadi sudah sempat saya sampaikan bahwa among pilgrim tourists ada spiritualitas yang juga ikut terbawa ketika mereka sudah kembali ke negara asal atau ke rumah masing-masing dari tanah suci yang mereka kunjungi untuk ziarah tersebut. Ada spiritualitas yang mereka bawa. Dalam artian mobilitas yang mereka lakukan tidak hanya berhenti ketika mereka sampai kembali di rumah, tapi juga mungkin bisa berlanjut ke tahap-tahap selanjutnya atau ke kehidupan-kehidupan selanjutnya. Begitu juga dengan turis yang lain, yang turis umum ya. Bahkan kadang kebiasaan-kebiasaan yang biasa mereka lakukan di destinasi itu juga bisa mereka bawa kembali ke rumah asal mereka, dan mereka hayati, mereka lakukan dalam keseharian mereka. Ada perubahan-perubahan dalam diri mereka yang juga terbawa karena adanya aktivitas wisata yang mereka lakukan. Banyak contohnya ya, mungkin tiba-tiba mereka memiliki gaya hidup tertentu, mereka memiliki pola hidup tertentu yang itu berbeda jauh dari yang pernah dia lakukan sebelum melakukan perjalanan wisata. Dalam artian self-discovery yang dia lakukan tercapai ya, ataupun self-identification yang dia ingin cari atau ingin lakukan juga tercapai. Sehingga ketika mereka kembali dari melakukan perjalanan wisata dan melakukan kesehariannya di negara asalnya, apapun yang dia lakukan di destinasi itu juga masih terbawa. Yoga salah satunya ya, ini good lifestyle sih ya. Dan salah satu destinasi di Indonesia yang terkenal dengan yoganya ya Bali. Banyak teman-teman saya dari negara-negara di Eropa itu mereka melakukan perjalanan wisata ke Bali untuk berlatih yoga ya, dan itu juga akan mereka bawa ketika mereka kembali lagi ke negara asalnya. Salah satunya di Jerman. Ini juga menarik ya, bahwa mobilitas yang terjadi di ranah pariwisata tidak hanya berhenti ketika dia sudah meninggalkan destinasi gitu, tidak, tapi juga berlanjut di kehidupan setelahnya. Begitu. Jadi ini sangat kompleks ya ketika kita bicara tentang mobilitas dan ranah pariwisata. Selain itu, ternyata kadang di antara turis-turis itu atau wisatawan-wisatawan itu, mereka masih memiliki kontak dengan orang-orang yang pernah mereka jumpai di destinasi. Baik itu warga lokal ataupun teman yang mereka jumpai di destinasi, sesama turis yang mereka pernah jumpai di destinasi. Itu juga mereka masih melakukan kontak atau berhubungan erat dengan mereka melalui phone, email, ya. Kemudian mungkin dengan teknologi yang berkembang saat ini, video call dan lain sebagainya, itu juga bagian daripada komunikatif travel. Mereka melakukan perjalanan wisata secara komunikasi, masih berhubungan erat dengan orang-orang yang pernah mereka jumpai di destinasi, siapapun itu, baik itu yang hospitality service, local people, local guides, orang yang mereka jumpai di hotel atau siapapun, itu juga bagian daripada mobilitasnya belum selesai, ya. Gak hanya berhenti ketika mereka meninggalkan destinasi, tapi masih berlanjut sampai entah kapan gitu. Bahwa fisiknya bolehlah sudah tidak lagi menginjak atau berada di destinasi, tapi imajinasinya, memorinya, idenya, lifestyle-nya, whatever, masih ada, ya. Dan itu menarik ya, bahwa mobilitas itu kompleks gitu, tidak hanya pada fisiknya saja. Nah, sekarang benda atau objek. Ternyata benda atau objek itu juga memiliki mobilitasnya sendiri. Tadi kita sudah singgung tentang perpindahan atau mobilitas secara fisik yang sudah pasti terjadi di dunia pariwisata, di kalangan wisatawan, dan juga perpindahan ide, spiritualitas, kepribadian, emosi, dan sebagainya. Nah, sekarang kita bahas benda.
Salah satunya adalah souvenirs. Souvenirs ini juga ternyata cukup kompleks ya. Dia merupakan satu komponen yang cukup urgent di industri pariwisata, dibutuhkan oleh turis ya, sebagai kenang-kenangan tentunya. Fungsinya sebagai kenang-kenangan, menumbuhkan ingatannya ke destinasi yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Apapun, kadang souvenirsnya berbentuk hal-hal yang sangat identik dengan destinasi wisatanya. Kaos dengan tulisan sebuah negara atau sebuah kota, tas, kemudian hal-hal yang berbau budaya, gantungan kunci, apapun gitu ya, sangat macam-macam, kain dan lain sebagainya. Itu juga bagian dari souvenirs, di mana itu dibuat oleh orang-orang lokal ya, dibuat oleh orang-orang lokal dan dihadirkan untuk dikonsumsi oleh wisatawan. Nah, kadang perpindahan souvenir atau benda ke konsumen itu terjadi langsung antara maker, pembuatnya, langsung ke consumer, langsung. Tapi ada juga yang dia melewati beberapa tahapan, mulai dari makernya, kemudian ada middleman, kemudian ada tengkulaknya ya, ada orang yang kemudian mengambil barang-barang ini dari pembuatnya, pengrajinnya misalnya. Kemudian dia menyetor ke beberapa toko souvenir shops ya, atau siapapun yang menjual. Jadi ada beberapa perantara, beberapa orang bahkan bisa jadi melibatkan beberapa orang, mulai dari yang itu berada di antara maker dengan consumers, pembuat, pengrajin dengan consumersnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa yang berpindah bukan hanya bendanya, bukan hanya souvenirnya ini, tapi juga narasinya. Ini tuh apa sih? Benda ini tuh apa sih? Itu pasti punya narasi ya. Pasti punya narasi. Ada makna. Saya punya semacam batu ya. Ini sebenarnya ketika saya mengunjungi Jerman, di sana sangat banyak dijual bongkahan-bongkahan batu dari tembok Berlin. Ukurannya bervariasi ya, ada yang kecil, ada yang besar, kemudian sedang dan sebagainya. Nah, itu juga ya, mulai dari yang membongkar dindingnya, kemudian ada yang mengemasnya, mulai dari yang tadi mungkin ada tukang batunya ya, kemudian berpindah kepada orang yang mengemasnya, karena di situ juga ada sertifikat bahwa ini adalah tembok asli, tembok Berlin yang asli, pecahan dari tembok Berlin. Ya, di situ ada orang yang membuat sertifikat itu, kemudian dijual lah dia ada tengkulaknya, mungkin ada middleman-nya, sampailah dia ke souvenir shop atau ke penjual souvenir di pinggir jalan gitu. Nah, kita tahu bahwa yang berpindah tidak hanya bendanya, tapi juga narasinya. Ini tuh apa sih gitu. Apalagi ketika turis itu mendapatkan sesuatu bukan dari yang dia beli, tapi dia dapatkan dari seseorang yang dia jumpai di destinasi, warga lokal, pemilik homestay, induk semangnya gitu, yang memiliki rumah ketika turis itu menginap, atau staf hotel yang dijumpai. Nah, itu juga akan memberi kesan yang lebih mendalam lagi. So, benda it's not benda. I mean like, benda itu nggak hanya benda semata-mata benda gitu, tapi ada narasi yang ada di dalamnya gitu. Dan ketika itu berkaitan dengan cultural objects gitu, jadi materi-materi budaya gitu ya, benda-benda yang berkaitan dengan budaya, pasti itu juga akan menyimpan atau memiliki makna dan narasi yang lebih kompleks lagi gitu ya, bahwa misalnya ini kain tenun gitu ya, kain tenun dia biasa dipakai ketika melakukan ritual ini. Dan
kompleks sekali. Nah, itu juga bagian daripada bagaimana benda itu memiliki narasi di dalamnya yang tidak kasat mata. Narasi ini kadang dibuat. Kadang cerita tentang souvenir ini itu kadang dibuat oleh guide, ya, bisa juga guide atau penjual dari souvenir ini. Nah, turis akan memegang narasi ini. Di mana nantinya ketika mereka akan sampai ke rumah, bertemu dengan teman, bertemu dengan saudara, dia mungkin akan memberikan souvenir ini, bukan menyimpannya, tidak hanya menyimpannya untuk dirinya sendiri, tapi juga bisa juga dia memberikan ke teman atau saudaranya. Pindah lagi narasinya, bahwa saya ketika melakukan perjalanan wisata, ini loh, saya mendapatkan ini, saya beli ini, dan ini dia juga akan bercerita tentang benda atau objek yang dia miliki kepada teman ataupun saudara yang dia kasih souvenir itu. Jadi bagaimana kemudian kita tahu bahwa benda itu juga mengalami mobilitas gitu ya, mengalami perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Maker tadi mungkin itu ya, pembuat atau pengrajin, bisa jadi mereka tidak berasal dari kota di mana souvenir tadi dijual. Ya, bisa jadi dia berada di desa, pengrajin bambu, pengrajin kayu, pemahat patung, pemahat kayu dan sebagainya, penenun itu berada jauh di sebuah desa. Mereka membuat benda-benda untuk souvenir, pengrajin souvenir yang kemudian dijual ke destinasi-destinasi wisata yang kadang itu terletak di kota. Itu juga melakukan mobilitas, ya, dari desa kemudian ke kota, dibeli oleh turis, dibawa ke luar negeri. Nah, perpindahan sebuah benda. Jadi tidak hanya manusia, tidak hanya ide, tidak hanya manusia, tidak hanya ide, tapi juga benda. Masih terkait dengan souvenirs. Pernah dengar nggak sih kalau oleh-oleh haji yang dijual di Arab, di Mekah, di Madinah, itu buatan Indonesia. Semacam tasbih, kemudian sajadah, dan sebagainya, itu adalah buatan Indonesia atau buatan Cina, gitu ya. Ada beberapa produk yang itu adalah oleh-oleh haji, itu berasal dari luar negeri, bukan diproduksi dari negara Mekah atau Madinah sendiri, gitu. Bukan berasal dari negara Arab, tapi justru dari Indonesia ataupun dari Cina, seperti sajadah. Nah, ini juga bisa menjadi topik yang menarik untuk dibahas, ya. Dia diproduksi di luar negeri, katakanlah ya, tasbih diproduksi di Indonesia, kemudian diekspor dia ke Mekah untuk oleh-oleh haji, oleh-oleh umroh, kemudian dibeli oleh orang Indonesia, pulang ke Indonesia, gitu. Jadi sesuatu yang lucu gitu ya, yang menarik untuk dikaji gitu, bahwa benda-benda ini juga mobile, termasuk apa-apa yang diproduksi oleh Cina dan itu menjadi oleh-oleh di sebuah destinasi wisata. Kita tahu bahwa ada beberapa item yang tulisannya made in China. Kalau dulu saya pernah nih waktu saya ke Jerman juga menemukan kaos-kaos yang tulisannya Deutschland atau kota-kota yang ada di Freiburg, Heidelberg gitu ya, kota-kota yang ada di Jerman, itu kaosnya, label di belakangnya itu tulisannya adalah made in Bangladesh. Dalam artian tekstil itu, kemudian garment yang berkaitan dengan garment itu diproduksi di Bangladesh semuanya. Jadi itu juga sangat menarik ya, ketika souvenir ini diproduksi di negara lain, kemudian diekspor, ada middleman, tentunya ada beberapa orang yang bermain di antara maker dengan seller misalnya, dan itu juga akhirnya dikonsumsi oleh turis. Bisa jadi orang Bangladesh gitu ya, orang Bangladesh membeli kaos yang made in Bangladesh itu tadi. Nah, sebenarnya kalau kita bicara tentang mobilitas dalam pariwisata itu tidak hanya terjadi pada turis ya.
Sebenarnya ya tadi kita sudah banyak bicara tentang turis dan turis. Bagaimana mereka mobile dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak hanya fisik tapi juga ada ide dan juga benda yang mereka bawa kembali ke negara asalnya. Tapi sebenarnya apart from the tourist, banyak juga beberapa pihak yang melakukan mobilitas dalam konteks pariwisata. Salah satunya adalah pekerja atau pegawai yang bekerja di industri pariwisata. Mereka adalah local guide misalnya, ataupun mereka bekerja di hotel, bekerja di tour and travel. Itu juga bagian daripada mereka, bisa jadi mereka juga melakukan perpindahan. Mereka berasal dari desa atau dari kota lain, ya, kemudian mereka bekerja di sebuah industri pariwisata. Itu juga bagian daripada bagaimana mereka melakukan mobilitas karena kegiatan-kegiatan pariwisata. Selain itu juga ada transnational corporation, ya, di mana pariwisata juga memiliki beberapa perusahaan transnasional seperti Accor Group, ya, salah satu manajemen hotel yang itu sudah berada di beberapa negara. Nah, bisa jadi karena standarnya internasional, ya, yang berpindah bukan hanya orangnya, tapi juga prosedurnya, SOP-nya, standarnya, ya. Standar yang diberlakukan di perusahaan itu juga standar internasional, bukan standar lokal yang ada di sebuah destinasi, tapi juga yang berlaku di negara asalnya, misalnya di Perancis atau dari Amerika, gitu. Sehingga etos kerjanya, kinerjanya, standarnya, nilai kerjanya itu yang dipakai adalah yang berasal dari negara perusahaan itu berada, gitu. Nah, itu juga bagian daripada bagaimana mobilitas dalam pariwisata itu tidak hanya terjadi secara fisik saja. Nah, sudah semakin paham, ya. Jadi saya tekankan lagi, saya garis bawahi lagi bahwa mobilitas dalam pariwisata itu hal yang sangat kompleks. Tidak hanya fisik, tapi juga ada ide, ada benda, ada identitas, ada self-image, ada spiritualitas, ada kepribadian, ada emosional, ada hal-hal di luar diri atau fisik manusia yang juga ikut berpindah karena aktivitas wisata yang dilakukan seorang turis dari home ke away, dari here ke out there, gitu. Ya, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bisa menjadi bahan untuk teman-teman semakin peka lagi bahwa dinamika pariwisata itu sangat bervariasi dan sangat kompleks, ya. Sehingga teman-teman bisa, oh iya ya, melihat fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita, khususnya dalam ranah pariwisata, dan bisa menjadi bahan untuk refleksi kembali, merenung kembali, sehingga itu juga bisa menjadi pijakan ketika nantinya kita berkiprah di dunia pariwisata, tidak hanya aktivitas ekonomi yang kita lakukan, tapi juga mempertimbangkan aspek-aspek sosial budaya yang ada dalam pariwisata. Ya, begitu. Terima kasih sudah mengakses dan menyimak video pembelajaran pada minggu ke-9 kali ini. Semoga bermanfaat. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.